Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara diberkati Tuhan luar biasa, sehingga kita semua dapat memasuki tahun baru 2022 dengan penuh berkat, sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Itu semua terjadi karena anugerah Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, minggu pertama tahun 2022 adalah Tuhan berdaulat mengubah kutuk menjadi berkat bagi Anda. Kita telah melewati tahun 2021 dengan sejumlah musim yang diizinkan Tuhan untuk kita lalui. Kita bisa memasuki tahun ini semua karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara yang sakit telah dikuatkan Tuhan sehingga bisa sehat, pulih, kuat dan kembali beraktivitas. Semua yang terpuruk dalam ekonomi mengalami imbas daripada COVID-19, Tuhan pulihkan sepanjang tahun ini untuk meraih kembali perjanjian-perjanjian Allah yang Tuhan rancangkan bagi saudara. Dan saya berdoa bahwa kita semua belajar dari semua pengalaman ini, bahwa kita tidak bisa hidup berada di luar rancangan Tuhan. Kita hanya bisa mengalami pemeliharaan Tuhan jika kita menaruh seluruh hidup kita dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, membangun hidup kita dalam pengharapan kepada Tuhan, membangun hidup kita dalam iman kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam kedaulatannya. Menghadapi tahun 2022, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sejumlah musim akan kita hadapi. Itu sudah pasti karena dunia akan terus digonjang-ganjingkan dengan segala peristiwa-peristiwa dalam hal apapun, baik secara rohani maupun secara jasmani, secara politik, secara ekonomi, dan segala bentuk persoalan-persoalan kehidupan yang terus akan diperhadapkan kepada kita sampai pada hari kedatangan Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan akan selalu menyertai saudara, Tuhan akan selalu melindungi saudara, Tuhan akan selalu menuntun saudara selama saudara melekat di hati Tuhan. Firman Tuhan hari ini disampaikan lewat Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara telah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saudara telah berdamai dengan Allah, saudara menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah, saudara telah menjadi umat kepunyaan Allah, saudara telah menjadi tempat kediaman roh Allah, saudara menjadi sahabat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Perhatian Tuhan tertuju kepada saudara. Kepedulian Tuhan tertuju kepada saudara. Bahkan dikatakan bahwa telinganya selalu ada untuk mendengar permohonan-permohonan saudara yang telah terhubung berdamai dengan Allah. Tetapi ingat, Tuhan tetap menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang menarik di dalam
kitab Bilangan pasal 22 sampai 24 tentang konspirasi jahat yang dilakukan oleh Raja Balak, Raja Moab bersama Bileam dalam pasal 22 kitab Bilangan. Raja Moab, si Balak ini, ketika mengetahui bahwa orang Israel yang keluar dari tanah Mesir itu adalah bangsa yang besar, dia telah mendengar peristiwa-peristiwa bagaimana orang Israel dilepaskan dari tanah Mesir dan bagaimana mujizat-mujizat Tuhan menyertai bangsa ini, dan mereka terus berkemenangan menghadapi peperangan-peperangan. Maka Raja Balak ini merasa takut. Lalu karena itu ia mengirim utusan ke Petor, yaitu ke Bileam, suatu tempat di Mesopotamia yang berjarak beberapa kilometer dari Moab. Pesan Balak kepada utusan-utusannya dengan sejumlah hadiah di tangan para utusannya, para pembesarnya ini. Ia mengundang Bileam supaya Bileam datang bergabung dengan dia, karena ia tidak mampu menghadapi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa kekasih Tuhan, bangsa yang diurapi oleh Tuhan, yang dituntun dan dipelihara oleh Tuhan, di mana mata Tuhan terus tertuju kepada mereka. Dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 5 sampai 6 dikatakan oleh Balak kepada Bileam melalui utusannya, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Balak, Raja Moab ini meyakini bahwa Bileam punya kemampuan spiritual, mungkin untuk saat sekarang ini disebut sebagai seorang dukun atau petenung. Ada juga yang menganggap bahwa Bileam ini adalah seorang nabi, karena ia selalu berusaha untuk mendengar perintah Tuhan sebelum melakukannya. Namun ia seringkali terjebak melakukan hal-hal di luar dari perintah Tuhan oleh karena upah yang besar. Upah yang besar dibawa oleh utusan-utusan Balak ini membuat dia mulai berubah. Pada awalnya ia tetap teguh bahwa apa yang akan disampaikannya itu harus sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ketika utusan Balak datang untuk pertama kalinya, dalam Bilangan 22 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Tuhan menyatakan diri kepada Bileam melalui malaikatnya ketika dia berkata, jangan pergi, jangan kutuk bangsa itu, sebab bangsa itu telah diberkati. Bapak Ibu Saudara, ketika orang mengutuk engkau, ketika ada niat-niat jahat kepada engkau, ketika malapetaka dirancangkan kepadamu, tahukah saudara bahwa Tuhan selalu ada untuk menjaga dan memelihara engkau?
Firman Tuhan berkata, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka itu telah diberkati. Karena engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, maka tidak ada sesuatu kuasa apapun yang bisa menjamah engkau tanpa izin daripada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel pun mengalami keadaan yang sama. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, firman Tuhan datang kepada Abraham, berkata, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan dikutuklah orang yang mengutuk engkau. Juga firman ini berlaku buat saudara dan saya sebagai orang-orang beriman seperti Abraham. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya ketika utusan Balak ini pulang ke negerinya, menyampaikan bahwa si Bileam sang petenung ini tidak mau datang, maka diutuslah mereka untuk kedua kalinya dengan upah yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak, dan pembesar-pembesar yang jauh lebih tinggi posisinya dalam kerajaan Moab. Dalam Bilangan 22 ayat 18 dikatakan, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Bileam memilih untuk tidak mengikut permintaan daripada Balak Raja Moab. Dia berkata di depan para utusan Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu. Luar biasa perkataan daripada Bileam ini. Firman Tuhan telah disampaikan kepadanya sebelumnya bahwa ia tidak boleh pergi, ia tidak boleh berangkat, ia tidak boleh mengutuki bangsa yang telah diberkati oleh Tuhan, dan dia berusaha untuk mentaatinya. Dalam Bilangan 22 ayat 20, kembali datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam dan berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bapak ibu saudara, seringkali kita mau taat kepada Tuhan, tapi kita mempunyai banyak pertimbangan-pertimbangan, apalagi kalau ada keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dari sana. Ketika utusan dari Moab ini datang untuk kedua kali, mereka membawa hadiah yang jauh lebih besar, dan kemudian mereka mendesak Bileam, membujuk Bileam untuk berangkat bersama-sama dengan mereka. Mungkin saja Bileam tergoda untuk menerima upah yang besar, sehingga ia berkata kepada utusan itu, tinggallah semalam lagi bersama saya akan tanyakan kepada Tuhan. Lalu malam itu juga Tuhan berfirman kepada Bileam, jikalau orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Artinya silakan saja kau pergi, tetapi ingat, kau boleh pergi sesuai dengan keinginanmu, silakan pergi, tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus yang kau lakukan. Bapak ibu saudara, apakah kita menjadi orang-orang yang diutus Tuhan murni dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Seringkali Tuhan mengajar kita dan menuntun kita untuk berani, tegas, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi seringkali kita berubah hati, berubah pikiran, dan bertanya lagi, padahal kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Inilah yang dilakukan oleh Bileam. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki dia pergi. Dari awal Tuhan sudah menyatakan jangan pergi. Tetapi hati Bileam diliputi oleh hati yang cinta akan upah. Semoga kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan yang melakukan pelayanan-pelayanan kita bukan karena upah, bukan karena hadiah, bukan karena rupiah, tetapi karena ketaatan kita kepada Tuhan, karena cinta kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, silakan kau pergi saja. Tetapi ingat, apa yang aku firmankan itulah yang akan kau katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya Bileam pun pergi dan kita sudah tahu peristiwa yang kemudian terjadi, di mana Allah ingin menunjukkan kepada Bileam bahwa perjalanannya itu tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan walaupun itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dibiarkan Tuhan terjadi, padahal sebenarnya Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi untuk kita lakukan. Saudara, ketika Bileam berangkat dengan keledainya, di tengah jalan ia hampir dibunuh oleh Tuhan. Untungnya keledainya dibuka matanya oleh Tuhan sehingga bisa berbicara kepada Bileam. Lalu Bileam sadar bahwa ia sudah salah jalan. Karena itu Tuhan mau membunuh dia pada saat itu. Tapi akhirnya Tuhan berkata, oke, jalan saja, sudah pertengahan jalan, silahkan engkau pergi. Tetapi ingat, apa yang aku katakan kepadamu, itulah yang harus engkau sampaikan. Kita perhatikan di sini, bagaimana upaya-upaya dari iblis dengan semua orang kepunyaannya, orang-orang yang mengikut dia, berusaha untuk mengutuk kita, mengutuk saudara, berusaha untuk menjatuhkan kejahatan kepada saudara, berniat-niat jahat kepada saudara. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk melindungi dan memegari saudara. Saya berharap bahwa di tahun 2022 ini saudara terus menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan, dan kita akan melihat 3 tempat di mana Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya dan berkatnya kepada bangsa kepunyaan Tuhan ini. Pertama, ketika mereka tiba di Moab, Raja Balak membawanya ke atas bukit yang disebut Bukit Baal. Dari puncak bukit ini, Balak minta kepada Bileam, kutuklah bangsa Israel itu bagiku. Tetapi bukannya kutuk yang disampaikan Bileam. Pada saat itu juga ia mengucapkan sanjak berkatnya. Katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa mengutuk engkau jika saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Raja Balak berusaha mengutuk bangsa Israel, bangsa kepunyaan Tuhan. Tetapi Bileam berkata, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah oleh Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saudara bukan orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Banyak pengajaran selalu berpikir tentang saudara dikutuk oleh Tuhan. Padahal dalam Roma pasal 8 ayat 1 berkata, orang-orang yang ada di dalam Kristus tidak lagi berada di bawah hukuman, tidak lagi berada di bawah kutuk, karena Kristus telah mengganti kita terkutuk di kayu salib. Tapi seringkali kita selalu ditakut-takuti dengan ajaran-ajaran dikutuk oleh Tuhan, dikutuk oleh Tuhan. Bagaimana bisa Bileam
mengutuk yang tidak dikutuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 94 ayat 11 berkata, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sungguh semuanya sia-sia belaka. Rancangan-rancangan jahat, apalagi bagi saudara, akan menjadi sia-sia. Tuhanlah yang akan meruntuhkan, merontokkan semua siasat-siasat jahat terhadap saudara. Amsal 19 ayat 21 katakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Balak telah merancangkan kejahatan terhadap umat Tuhan, tetapi Tuhanlah yang membuat keputusan apa yang harus terlaksana. Bapak Ibu Saudara, sebab itu janganlah saudara tinggalkan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan melekatlah kepada Tuhan. Biar mata Tuhan tertuju kepada engkau. Tidak ada satu kuasa yang dapat menghampiri engkau, yang menjatuhkan engkau, merobohkan engkau, melaknati engkau, menyerap engkau, mengutuk engkau, jika engkau ada di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Janganlah tinggalkan dia, janganlah menjauh dari dia, tetaplah setia, bangunlah hubunganmu yang baik dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan baik dan setia, dan Tuhan akan menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setia dan adil dalam segala perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena Balak kecewa dengan perbuatan daripada Bileam, lalu ia meminta Bileam untuk pergi ke bukit yang lain, ke puncak bukit Pisga. Dari sana dia berharap bahwa Bileam akan mengutuk orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Dalam Bilangan 23:19, firman Tuhan menyatakan apa yang disampaikan oleh Balak dari bukit Pisga, puncak gunung Pisga. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Oh, luar biasa saudara. Kalau Tuhan berpihak kepada saudara, tidak ada yang dapat mengubah berkat saudara menjadi kutub. Tidak ada yang dapat membelokkan apa yang dirancang Tuhan untuk saudara. Tidak ada yang dapat merebut rancangan Tuhan daripada saudara. Tidak ada yang dapat mengambil alih hak-hak saudara jika Tuhan merancang itu untuk saudara. Bersyukurlah, bersukacitalah, oleh karena Tuhan ada menyertai dan melindungi engkau. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Ini kata-kata Bileam yang luar biasa. Awalnya ia pergi ke Moab untuk menerima upah dari Balak, tetapi Tuhan mengontrol mulutnya, mengontrol hatinya, mengontrol pikirannya, sehingga apa yang terjadi? Ia dilanda oleh ketakutan akan hadirat Allah, sehingga ia mengambil keputusan bukannya mengutuk tetapi memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, ayat 21, dari puncak gunung Pisga firman Tuhan disampaikan melalui Bileam, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Bileam kembali mengucapkan kata-kata penguatan, kata-kata berkat tentang Israel, bahwa Israel tidak punya kepincangan, tidak ada kesukaran, tidak ada persoalan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka, dan mereka penuh dengan sorak-sorak sukacita
karena raja yaitu Allah ada di antara mereka. Yang ketiga, kemudian Balak membawa lagi Bileam ke puncak gunung yang lain, yaitu puncak gunung Peor yang menghadap kepada perkemahan orang Israel. Dalam Bilangan 24 ayat 8, Bileam kembali menyampaikan berkat Tuhan, bukannya kutuk. Dia menyampaikan pesan dari Allah. Katanya, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Wah, saudara, luar biasa apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 diulang oleh Bileam. Tuhan telah menaruh firman berkat yang tadinya niatnya kutuk berubah menjadi berkat. Ia menyampaikan kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada umat kepunyaannya, dan bahwa mereka akan berperang dan tidak ada yang dapat bertahan menghadapi orang Israel. Begitu juga dengan saudara. Jangan takut menghadapi tahun 2022. Apapun keadaan yang saudara akan hadapi tahun-tahun ke depan, percayalah bahwa Tuhan memagari engkau. Dikatakan bahwa ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Amin. Bangunlah hubungan pribadimu yang semakin erat dengan Tuhan. Kekuatanmu hanya ada di dalam Tuhan. Yohanes 15 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bangunlah hubungan yang erat dengan Dia. Bangunlah doa yang lebih baik. Bangunlah persekutuan yang lebih baik. Bangunlah ibadah yang lebih baik. Bangunlah pelayanan yang lebih baik. Bangunlah kehidupan yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku daripada kehendak Tuhan. Dan biarlah saudara menikmati rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik bagi hidup saudara. Dan akhirnya dari upaya konspirasi jahat Balak dan Bileam ini, kita belajar satu hal. Dalam Bilangan 24 ayat 10 sampai 11, kekecewaan Balak terhadap Bileam disampaikan. Untuk menyerapa musuhku aku memanggil engkau, tapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu nyala engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik tidak dapat upah daripada dikutuk oleh Tuhan. Bileam memang tidak mendapat upah pada akhirnya. Dia pulang dengan tangan kosong, tetapi dia berhasil melakukan firman Tuhan. Ia berhasil mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Ketika roh Tuhan menghinggapi dia, ia menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberkati saudara. Yang mungkin berniat jahat kepada saudara akan berubah menjadi alat Tuhan untuk memberkati engkau. Itu berarti bahwa Tuhan berdaulat mengubah kutuk apapun menjadi berkat bagimu. Dalam Yesaya 8 ayat 10, firman Tuhan berkata, buatlah rancangan. Manusia boleh membuat rancangan, musuh-musuhmu boleh membuat rancangan.
Siapapun boleh membuat rancangan jahat terhadap engkau, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Kenapa, saudara? Karena Allah menyertai kami. Katakan itu. Ke depan saudara akan menghadapi banyak problem-problem kehidupan, tantangan-tantangan kehidupan, upaya-upaya jahat terhadap saudara. Tetaplah berlindung di dalam tangan kuasa Tuhan yang maha ajaib, maha perkasa, yang akan selalu menyertai engkau. Dalam Ulangan 23, Musa menceritakan kisah itu dalam suatu pesan yang luar biasa. Ayat 4b sampai 5 dari Ulangan 23. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Luar biasa, saudara. Allah sangat mengasihi engkau karena engkau adalah kepunyaan Allah. Mengapa Allah membela engkau? Karena engkau adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena engkau telah diperhitungkan sebagai orang benar. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Perhatian Tuhan tertuju kepadamu. Kepedulian Tuhan tertuju kepada engkau. Dan Ia menjaga engkau di sepanjang tahun 2022 ini. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita telah dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berdamai dengan Allah, janganlah percaya bahwa kutuk itu datang dari Dia kepada saudara. Kenapa? Karena saudara sudah berdamai dengan Allah. Kutuk pun akan diubah menjadi berkat. Ayat 24 dari Roma pasal 3 katakan, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia saudara telah dibenarkan. Dan itu sebabnya Allah sangat mengasihi saudara. Teruslah berlindung di dalam Dia. Teruslah membangun imanmu yang kokoh di dalam Dia. Engkau telah menaruh hidupmu kepada Dia, janganlah tinggalkan Dia. 1 Korintus 6 ayat 11 katakan, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Sebab itu kutuk tidak akan mempan lagi atas hidup Anda. Tuhan berdaulat mengubah segala bentuk niat jahat manusia menjadi berkat bagi Anda jika engkau adalah orang benar di matanya, sehingga lewat pengalaman itu engkau menyaksikan satu lagi pengalaman pribadimu dengan Tuhan, betapa baiknya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya, betapa setianya Tuhan menolong dan membela engkau dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati saudara. Amin.